Kayaknya baju seragam itu akan disubsidi oleh para advisor ya. UKT-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah sehingga pada pagi ini kita melanjutkan kegiatan, yaitu kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran di tingkat jurusan pendidikan Islam anak usia dini. Salawat beriring salam sama-sama selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu bersalawat dan insya Allah menjadi syafaat di yaumul akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama izinkan saya menyapa yang hadir pada hari ini, yaitu yang terhormat Ibu Kajur Piaut UIN Suska Riau, yaitu Ibu Dr. Nur Hasanah Bahtiar, MAG. Yang kami hormati Ibu Sekjur Piaut UIN Suska Riau, yaitu Ibu Fatimah Devi Harahap, MA. Yang kami muliakan yaitu dosen Piaut UIN Suska Riau yang insya Allah di akhir PowerPoint-nya Bu Maulidia itu adalah tim kerja keras, kerja cerdas. Dan yang kita banggakan narasumber hebat dan cantik pada hari ini yaitu Ibu Maulidia, kandidat doktor Maulidia Ulfa, MPDI. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, mari bersama kita mulai dengan lafaz basmalah. Makan siang di Hotel Grand Suka. Insya Allah Bu Ulfa ya, kita makan nasi pada siang hari di Grand Suka. Lauknya enak, menambah selera. Mari kita jalin semangat bersama untuk menerima materi hingga jam 3. Menuntut ilmu di kota Yogyakarta, asal kampusnya Syekh Nurjati. Kita jemput Ibu Maulidia, narasumber kita yang baik hati. Baik, Bapak Ibu semua yang kami banggakan, alhamdulillah sudah bersama kita yaitu narasumber yang cantik, kemudian baik hati serta soleha. Amin, insya Allah. Untuk pertama saya akan membacakan CV beliau. Mungkin Bapak Ibu semua sudah sering lihat kalau ada kegiatan di PPAUD, wajah cantik beliau, dan kalau Bapak Ibu juga sering di dunia maya sering juga lihat di IG maupun di FB ya Bunda Maulidia. Nah, kalau belum berteman silakan berteman. Yang terpenting pertama berteman dengan saya terlebih dahulu, nanti saya akan kasih tahu FB-nya Bu Maulidianya apa. Oke, Bapak Ibu, saya akan membacakan CV beliau. Nama lengkap beliau yaitu Maulidia Ulfa MPDI. Beliau lahir di Yogyakarta 3 Desember 1984. Nah, berarti usianya lebih senior dari saya ya, Bunda. Oke, kemudian beliau kerja di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ke sana untuk
studi banding menimba ilmu di PIAUD Syekh Nurjati Cirebon. Beliau beralamat di Jalan Perjuangan Bypass Sunyaragi Cirebon. Kemudian S1 beliau di PAI Uinsuka Yogyakarta, S2 beliau di PGRA Uinsuka Yogyakarta, S3 insya Allah sebentar lagi yaitu di PAUDI Uinsuka Yogyakarta. Oke, itu sekilas berkaitan dengan CV beliau. Untuk lebih detail, Bapak Ibu yang ingin mengenal Bunda Maulidia bisa cek biodata beliau di karya-karya emas beliau, yaitu ya banyak terbitan buku yang diterbitkan oleh Bu Maulidia Ulfa. Baik, untuk mempersingkat waktu kita minta kepada Bu Maulidia untuk memaparkan materi pada sesi pertama, insya Allah nanti akan dilanjutkan setelah Ba'da Zuhur. Baik, kepada Bu Maulidia untuk menyampaikan materi pada hari ini, yaitu berkaitan dengan, bentar saya cek, yaitu evaluasi struktur mata kuliah dan deskripsi mata kuliah. Oke, kepada Bunda Maulidia dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Nurhayati yang cantik dan sangat ceria ini, kelihatan dari Zoom ini, lagi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, wa syukurillah kita bisa berjumpa di Zoom Cloud Meeting ini. Yang saya hormati Oke, ya maaf agak ini tadi nge-freeze ya. Dan juga ada bapaknya enggak ini? Ada Bunda, ada Pak Khairansa, Pak Ilham. Yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen yang penuh semangat ya. Kalau tadi Mbak Nurhayati punya pantun, saya punya pantun enggak ya? Oke, ini ya pantunnya, anak kelinci melompat-lompat. Wah, berlompat-lompat di tepi telaga. Mari kita belajar kurikulum dengan semangat, kelak kita mendapat pahala. Oke. Itu dadakan ya, pantun dadakan. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya senang sekali diundang dan terima kasih kepada Bu Nur Hasanah yang sudah mengundang saya untuk kita sharing bersama, kita belajar bersama ya. Jadi terkait dengan kurikulum ya. Kalau kemarin, jadi ini masih agak roaming ya. Kalau kemarin saya dengan KKSK Madrasah itu kita sedang membuat modul terkait juknis dari KMA yang ada ya. Jadi agar lebih di breakdown sehingga nanti bermanfaat untuk guru-guru RA. Nah, yang kebanyakan guru-guru dan pengawas sekarang yang dihadapi dosen-dosennya. Terakhir mereview kemarin PIAUD UIR, berarti tetangga ya, Universitas Islam Riau ya, kurikulumnya saya review juga gitu. Dan ini bahasan yang serius, jadi makanya mohon maaf nanti kalau terkait evaluasi itu terkadang wah galak ini gitu ya. Jadi mohon maaf jika yang saya sampaikan atau slide saya mungkin nggak apa-apa Bun, silakan Bun. Kalau Mbak Hildanita udah ini, jadi saya reviewer di jurnal itu kan catatannya banyak sekali, jadi udah biasa dengan reviewer kalau jurnal ya. Nah sekarang terkait dengan terkait dengan kurikulum. Oke, Mbak Nurhayati, saya tidak bisa share screen ya, Koan. Hostnya Zoom Pro. Siapa ini?
Namanya kok Zumbro, siapa Itu itu? Mbak Helda yang pegang, cuman karena Oh, ini apa namanya agak low, Mbak, bisa dipindahkan dulu ke co-host. bisa dijadikan co-host. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya kemarin juga mengikuti apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya. Beliau Kaprodi dari UNP Pasca ya. Sampai sesi tanya jawab, tapi masih ya sambil mendua dengan dengan yang di Kemenak karena acara yang Kemenak itu adalah offline. Sudah ya? Oke. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang di Zoom ini kan ini semuanya para pejuang ini ya, draft kurikulum ya. Semoga sudah memegang draftnya ya. 11 orang ya. Jadi nanti kalau kita interaktif kemudian misalnya di tengah-tengah ada pertanyaan mungkin bisa langsung saja sehingga biar makin jelas gitu. Oke. Ini sudah jelas atau mau saya slideshow? Gimana? Slideshow aja, Bu. Oke, slideshow ya. Oke. Ya. Oke, ini saya kemarin komunikasi dengan Bu Kajur ya, temanya adalah tentang evaluasi dan penyempurnaan kurikulum PIAUD. Kemudian saya melihat draftnya yang diangkat oleh PIAUD UIN Suska Riau itu adalah berbasis KKNI, SNDikti, MBKM dalam bingkai integrasi keilmuan dan moderasi beragama. Wah, berat ini ya, ada moderasi beragamanya itu nanti. Nanti kita analisis ya di dalam seperti apa. Oke, mohon maaf, waktunya saya sampai jam berapa ya? Biar saya bisa atur ininya. Mbak Nur. Waktunya sampai jam 12, Bun. Oke, sampai jam Untuk 12 sebelumnya ya. jam 12, Bu. Nanti setelah itu terserah Bunda aja nih. Kalau misalnya mau nyambung silakan. Kalau udah rasanya cukup nggak apa-apa. Pokoknya kami persilakan ke Bunda nih mau mengatur waktu. Oke, ya. Dan saya nanti juga akan bertanya, sudah puas apa belum gitu. Kalau belum mari kita bahas. Siap, Bunda. Oke, ya jadi mohon maaf ini tidak, saya langsung serius saja ya ke kurikulum ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya tidak akan membahas terkait ya kenapa kurikulum perlu direkonstruksi, diredesain, direview dan sebagainya karena kemarin juga sudah dibahas dan di asosiasi saya juga memantau teman-teman PIAUD UIN Suska juga sudah mengikuti ya. Jadi saya rasa buku-buku ini sudah menjadi makanan kita ya, artinya para penulis atau apa ya kurikulum itu pasti sudah melihat buku ini dan sudah membaca buku ini. Nah, mungkin nanti ada 1-2 yang memang saya kasih masukan untuk di PIAUD UIN Suska belum ada untuk di yuridisnya gitu ya. Nah ini kalau mau download bisa ada di link ya Bapak Ibu semuanya biar cepat ya. Kemudian ini juga kemarin juga sudah dibahas ya sama Bapaknya terkait dengan bagaimana Permendikbud yang terbaru tahun 2020 dan tantangan abad 21. Jadi yang ini saya juga tidak bahas dan Pak Sigit ketika menyampaikan di PIAUD UIN Suska juga sudah membahas ya. Nah, karena saya juga membaca draftnya sebelum direvisi di yang sekarang sama yang sebelum saat Pak Sigit menyampaikan gitu ya. Jadi draftnya kurikulum alhamdulillah lumayan sudah banyak perubahan ya daripada yang dulu sama masukan dari Pak Ketua ya. Oke, kemudian juga ini terkait apa kegiatan nanti pembelajaran di luar prodi. Nanti kita akan lihat sampai ke bagaimana contohnya kalau di PIAUD gitu ya penerapannya karena Bu Kajur bilang bahwa ini akan diterapkan semester ini nih, semester gasal. Nah, berarti kan harus draftnya harus sampai ke sini. Tidak hanya berbasis KKNI saja, tapi sudah sampai ke sini ya. Termasuk nah ini contoh-contohnya ini. Nah, nanti kita breakdown di PAUD UIN Suska itu akan seperti apa. Nah, itu ya.
Oke, ini juga saya tidak akan membahas, kemarin juga sudah detail sama bapaknya ya. Jadi silahkan nanti diolah lagi, dianalisis, silahkan mau diterapkan atau tidak di Piau Twin Suska ya. Nah ini keterangan-keterangannya dan ini juga sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, termasuk juga workshop-workshop di asosiasi Bapak Ibu ya. Nah, saya menganalisis sebuah kurikulum yang dikirim oleh Prodi Piaut adalah berdasarkan dokumen ini 9 kriteria. Dasarnya adalah itu, kemudian jika sampai RPS, kemudian apakah RPS itu kemudian bisa diterapkan dengan berbasis nanti penelitian dan pengabdian oleh dosen. Jadi sambil menyelam minum air, tridharma perguruan tingginya dapat ya. Jadi saya di slide saya berdasarkan ini, oke. Nah, yang ini tidak perlu ya, karena saya yakin semuanya sudah tahu terkait dengan kurikulum, kemudian istilah-istilahnya juga pasti sudah tahu, oke. Bahkan nah ini sampai ke bahan kajian CPMK ini alurnya ya. Nanti saya di akhir akan tunjukkan bagaimana Excel proses pembuatan kurikulum kalau di prodi saya di IAIN Syekh Nurjati yang dulu itu mengikuti workshopnya asosiasi 2000 berapa ya? 15 kalau nggak 2016 oleh Bu Silvi. Dengan format Excel itu, kita mengikuti itu KKNI-nya sampai terbentuknya mata kuliah. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Semuanya sudah memegang dokumen kurikulumnya ya? Halo? Ya, Mbak Nur Hayati sudah pegang? Udah. di dalam apa? Di HP itu ada. Yang file Word-nya ya, sudah pegang Kita ya? lupa iya, Word-nya. Oke. Dan itu juga sudah saya kasih filenya jika masukan dari saya apa saja. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama ya, latar belakang di draft itu sudah ada. Kemudian yang kedua itu landasan dalam pengembangan kurikulum ya. Oke. Masukan saya itu Bu Nur Hasanah. Jadi kita di bawah Kemenak, maka yuridisnya kalau bisa ditambah dengan PMA. Sudah tahu belum tentang PMA ini? Siapa yang belum tahu? Mbak Nur Kamelia sudah tahu belum PMA ini? Saya nyebut nama, biar nggak ngantuk ini, hawa-hawa ngantuk jam segini. Sudah tahu ya? Mbak Hildanita udah tahu PMA nomor 38 tahun 2017? Mbak Nur Hayati? Insya Allah dibaca kembali Bunda. Loh, kalau nggak tahu tak kasih gitu loh maksudnya itu. Belum tahu Mbak. Kasih Bunda. Oke, nanti saya kasih ya. Jadi di sini itu tentang gelar akademik PT Perguruan Tinggi Keagamaan. Jadi kalau dulu zaman saya itu masih SPDI, masih EPDI, sekarang kan sudah SPD, ya kan? Nah ini bisa dimasukkan pada landasan yuridis bagaimana kurikulum itu. Nah, kemudian yang ini PMA nomor 15 tahun 2018 tentang lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Ini sudah tahu apa belum? Ayo, Mbak siapa? Nur Kamelia udah tahu belum PMA-nya? Nur Hasanah? Oke. Sudah punya filenya belum? Gitu Belum, aja. belum Bun. Belum. Oke, nanti saya share ya. Nah, ini nanti di sini yang PMA 15 itu ada bagaimana proporsi untuk jumlah MK universitas, fakultas, universitas, penciri nasional, penciri perguruan tinggi, prodi itu berapa persen? Nanti ada di slide saya ya. Oke, ini untuk landasannya ya. Jadi landasan dalam kurikulum semuanya sudah ada. Tambahannya tinggal ini. Kalau misalnya mau ditambahkan lagi, silahkan. Landasan historisnya apa sih? Nah, itu belum saya temukan itu, Bu Nur Hasanah. Nah, nanti nyontek Historis dari landasan historis coba ada nggak di file kurikulumnya, Bunda?
Oh gitu. Tapi kalau nggak ditambahkan ya monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ditambahkan silahkan. Di dalam latar belakang tuh nggak cukup ya Bun ya? Bukan, ini Historisnya udah masuk landasan, Bun. landasan ya. Iya. Kira-kira kalau masuk historis itu apa contohnya landasan historisnya? Landasan historis kurikulum. Iya, sejarahnya bagaimana terbentuknya kurikulum, kemudian prosesnya seperti apa. Nanti saya susunkan kata-katanya, wes. Saya bantu. Mantap. Atau dari prodi lain juga bisa. Oke. Ini masukan untuk landasan dalam pengembangan kurikulum ya, evaluasinya ya. Jadi sudah lengkap, semua aspek sudah ada, bahkan aspek teologis ini. Saya jarang menemukan di prodi lain itu aspek teologis. Istilah teologis ya, Bun. Di sini ada. Oke, nah ini terkait kebijakan kurikulum yang mengacu KKNI ya. Nah ini udah ada ini di draftnya Piau Twin Siska. Ya ini tentang itu kurikulum Merdeka Belajarnya juga sudah ada ya. Nanti tinggal yang belum. Oke. Nah yang ini landasan kurikulum, oke. Yang ini skema saja sih, penguatan dari materi yang kemarin saja. Tapi saya tidak akan berbicara terkait hal ini, saya akan langsung fokus kepada Piau Twin Siska-nya. Oke, sekarang yang ketiga ya, profil program studi. Nah ini di awal-awal belum ada, tapi di akhir itu lengkap Bu Nur Hasanah. Nah kalau di 9 kriteria basisnya itu ya, di nomor 3 ini ya kan, tapi kalau ini catatan saya ya, namun jika format draft kurikulum sudah sesuai LPM silahkan mengikuti LPM, tapi kalau misalnya bisa ditambahkan, nah ini tambahkan ini Bun, jadi gambaran profil itu kan blueprintnya prodi ya, jadi misalnya apa ini keunggulan dari prodi ini, misalnya bisa data dosennya, kemudian mahasiswa, status akreditasinya, penghargaan prodi, dosen, mahasiswa, organisasi mitranya apa saja, ya kan? Gelar lulusannya kalau lulus dari Piau Twin Siska apa? SPD misalnya gitu. Itu dimasukkan di mana, Bun? Di profil itu juga? Iya, sebelum visi misi. Tapi kalau itu oh ini draft sistematikanya, daftar isinya sudah mengikuti LPM, berarti ikuti LPM Bun. Tapi kalau misalnya, oh ini boleh ada pengembangan, ini akan lebih bagus kalau ditambahkan profil prodi. Ya, kalau di bawah file paling bawah itu kan banyak banget ya, sudah ada gitu. Nah, ini sekilas saja Bun di sini itu profil prodi. Jadi nilai lebihnya itu kalau basisnya 9 kriteria ya, apalagi kemarin status akreditasinya Piau Twin Siska sudah keluar bagus tuh. Nah, oke. Sangat baik. Oke. Yang keempat, visi misi tujuan prodi ini sudah ada dan sudah bagus sesuai. Jadi sudah membreakdown dari universitas dan fakultas gitu ya. Selanjutnya, nah ini penetapan profil. Penetapan profil lulusan dan kemampuan yang diturunkan dari profil lulusan. Nah, peran seperti apa setelah lulus dari prodi. Jadi setelah lulus itu mahasiswa mau jadi seperti apa. Nah, Bu Nur Hasanah sudah punya filenya asosiasi yang BOK CPL atau belum? Sudah ya? Sudah, ya sudah, itu sudah. Nah, ini ya keterangannya profil utama itu se-Indonesia harus sama kalau bisa. Termasuk asosiasi PG PAUD itu juga sama ya, asosiasi PG PAUD itu semua lulusannya profil utamanya sama ya. Nah, kemudian deskriptornya berarti ikut itu aja ya Bun ya. Deskripsi dari profil pendidiknya bisa. acuan ke ini. Ya. Nah, ini profil utama bisa menyesuaikan asosiasi, bisa juga ditambahkan dengan ciri khas prodi. Misalnya kan tadi prodi kan mau ngangkat moderasi beragama.
Nah, itu bisa ditambahkan sebagai kelebihan atau ciri khas prodi itu. Ya, itu silakan. Ini untuk profil utama ya. Kemudian profil tambahannya dari prodi Piaut Winsuska itu adalah edupreneur ya. Kalau file yang sebelumnya, sebelum Pak Ketua itu kan ada tambahan 1 peneliti ya, kalau nggak salah ya. Kemudian di sini tidak ada ya kan. Nah, tapi kemarin Bu Nur Hasanah juga sudah menyampaikan argumennya, oke, dan saya setuju itu. Jadi profil utama, profil. Kalau menurut Bunda gimana? Cukup 2 udah cukup ya, Bun? Saya rasa cukup. Cukup itu ya. bebannya banyak loh edupreneur itu. Kalau edupreneur bisa, ya kan? Ini di bawah ini, Bun. Di bawah ini dalam PAUD edupreneur itu dapat di breakdown menjadi macam-macam. Jadi pengelola itu bagian dari edupreneur, trainer ya. Trainer mau trainer outbound atau mau trainer apa itu misalnya lagu-lagu dan sebagainya itu masuk edupreneur. Kemudian pengkisah itu masuk edupreneur. Terus yang UIN Jogja itu ada apa? Yang untuk baby spa. Nah, itu juga masuk edupreneur itu. Jadi kalau di breakdown itu udah banyak banget. Nah, nanti kan bisa di ya, Bun ya. Iya, jadi cukup 2 pun nggak apa-apa. Karena kalau ditambahkan peneliti juga mahasiswa apakah interest ke peneliti? Nah, ini jawabannya ada di sini Bu Nur Hasanah yang menjawab kemarin itu bapaknya itu. Ini belum ada ini. Saya kalau nge-review rata-rata belum ada ini nih. Ya. Piaut UIN Jogja aja belum lama itu. Akhirnya ada, maksudnya ada bikin Google Form gitu kan. Yang 2017 belum ada analisis gitu. Nah, di draftnya Bunda ini ya kan, sebelum penentuan profil lulusan itu ada analisis kebutuhan. Analisis ini terkait dengan bagaimana lulusannya nanti ya bisa dari perspektif pemangku kepentingan dan masyarakat, juga ini pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan ini menyajikan hasil evaluasi kurikulum. Jadi contoh nih, apakah sudah pernah melakukan tracer study? Jadi alumni itu disuruh ngisi link. Nah, Bunda kayaknya sudah punya filenya UIN Jogja kan, itu kan ada hasil yang dia diagram, kemudian lulusannya dia jadi apa gitu kan. Nah, itu tracer study. Ya, sudah pernah apa belum? Kita sudah pernah, Bun, mau akreditasi kemarin itu kan ada tracer study juga, ada. Nah, pasti. Iya, pasti sudah pernah. Nah, itu dimasukkan di sini, Bun. Sehingga itu menjadi dasar bahwa ini loh yang saya ambil itu adalah edupreneur gitu, bukan peneliti. Ya, memang kebanyakan juga mahasiswa itu ada yang jadi kepala sekolah gitu kan, mengelola sekolah sendiri. Ada beberapa orang. Iya. Kalau kepala sekolah kan nanti masuk bagian di, yaitu misalnya tendik dan itu bagian dari keinklutan ke PAUD tadi. Pendidikan. Nah, masukkan pemangku kepentingan. Ini saya yakin juga pasti sudah melakukan Piaut Winsuska, cuman belum ditulis di draft, ya. Jadi misalnya masukan dari alumni, kemudian masukan dari stakeholder gitu kan. Jadi seperti pengguna lulusan gitu. Nah, ini dituliskan di sana. Ya. Sebelum ini ya, profil ini ya, Bun, ditulis nanti. Kemudian yang ketiga, masukkan asosiasi profesi. Nah, asosiasi kita itu kan sebelum yang Pak Sigit jadi ketua ini, dulu pembentukan CP itu tidak melalui BOK, OB yang disampaikan oleh narasumber kemarin. Sebenarnya asosiasi kita sudah OB loh itu, ya. Jadi sebelumnya itu belum ada, jadi belum ada berbasis body of knowledge gitu loh. Nanti saya di sini ada BOK-nya asosiasi. Nah, sekarang sudah ada, ya kan? Nah, berarti ketika Bunda sudah mengacu asosiasi, berarti ya sudah
menggunakan BOK itu tadi. Kemudian yang keempat, perkembangan keilmuan atau keahlian ke depan. Ada analisisnya nggak? Ini bisa riset-riset nasional. Misalnya guru PAUD itu, oh sekarang banyak ya misalnya yang dari pandemi ini jadi yang jadi wirausaha, misalnya seperti itu. Bisa penelitiannya hasil dari PAUD HI itu risetnya nasional itu sampai puluhan ribu guru itu. Atau misalnya hasil riset tentang pentingnya literasi, pentingnya moderasi beragama, pentingnya misalnya pendidikan abad 21 misalnya seperti itu untuk anak usia dini. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Jadi itu menjadi titik awal ini loh profil tambahannya kita itu seperti ini. Profilnya kita itu seperti ini ya. Nanti itu juga menjadi rumusan capaian pembelajaran ya. Jadi capaian pembelajarannya juga lebih inovatif dan menjawab tantangan zaman. Oke. Nah, kemudian yang keenam, CP, kita sudah masuk ke CP, Bapak Ibu bisa dibuka CP-nya, draft-nya ya. Itu kan ada sikap pengetahuan keterampilan umum, keterampilan khusus ya. Oke, nah ini kan mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan Asosiasi Prodi PIAUD, karena saya lihat juga MK-MK-nya banyak yang sesuai dengan prodi asosiasi, otomatis CP-nya juga ngadop. Itu kalau sesudah jadi di draft asosiasinya sesudah bagan BOK itu ada CP-CP. Nah, nanti kemudian di akhir kalimat itu Bu Nur Hasanah dituliskan kode-kodenya. Nih, ini belum banyak yang bikin ini prodi ini kode-kode seperti ini. Oh, yang S1, S2 gitu ya. Jadi misalnya sikap kan ada 10 tuh. Jadi S1 sampai 10 pengetahuan. Atau ada yang PP pengalaman pengetahuan gitu. Itu P1 sampai P2, P3 dan seterusnya. Kemudian keterampilan itu kan ada 2, umum dan khusus. Jadi bisa pakai kode seperti ini. Ya, nanti di akhir kalimat itu. Ini tujuannya apa? Ini kalau di prodi kami itu nanti bermanfaat untuk menjadi babon penyusunan RPS. Memudahkan dosen-dosen untuk membuat RPS. Apalagi kalau di PIAUD Winsuska kan mudah-mudah saya lihat. Mbak Nur Hayati, Nur Kamelia, Hildenita itu kan mudah-mudah ya, gampang ya, sebenarnya. Nah, tapi kalau ada, Bun. Nah, di kami itu banyak yang senior, Bun. Jadi misalnya mau bikin RPS, nah nanti kalau punya babon itu ya namanya istilahnya kalau di Riau. Kalau punya kode nanti tinggal masukkan. Oh, aku yang ini ambil, ini masukkan ke sini. Itu akan mudah itu nanti, ya. Oke, nggak harus yang senior, yang junior kadang juga bingung. Tapi kalau ada itu insya Allah bisa gitu ya. Oke. Nah, ini Bunda contohnya. Nih, saya kan sudah kasih file yang PPT, nanti bisa dicopas juga. Kalau ini CP pengetahuan asosiasi, mungkin nanti sinkronkan dengan itu ya, file yang dari asosiasi. Saya nggak tahu itu ada perubahan apa enggak, karena itu kan juga CP kan berubah-ubah tuh asosiasi itu. Semoga ini benar ya. Jadi ini CP pengetahuan asosiasi. Nah, di akhir kalimat itu dituliskan P1, P2, P3 ini ya kan, nanti untuk membantu. Bunda itu menetapkan P1, 2, 3, 4, 5 itu hanya sesuai urutan aja ya? Iya, sesuai urutan, nggak ada ini. Gitu. Nggak ada kriteria kalau 4 itu harus memuat apa gitu ya, enggak ya? Enggak. Ini hanya kode aja nanti membantu di SPS, Bun. Tapi kita berangkatnya adalah dari asosiasi. Kalau yang ini, ya kan? Kalau karena nanti yang ada di rumus, ya. Kalau CP-nya siapa? Mata kuliah nasional, kemudian mata kuliah penciri perguruan tinggi. Nah, nanti kita analisis dari sini ada atau tidak gitu. Kalau tidak ada ditambahkan juga. Oke. Nah, ini CP keterampilan khusus ya. KK1, KK2.
Ini dari asosiasi. Nah, tapi kan ada mata kuliah yang dari prodi sendiri gitu. Nanti bisa ditambahkan CP-nya apa gitu kalau dari prodi sendiri. Nah, penyusunan sebentar. Penyusunan CP ini ya kan kata kuncinya adalah kalau pengetahuan ada kata menguasai. Ya, menguasai apa sih? Dia teori, lebih kepada konsep. Lihat ini Bun, Bapak ya. Jadi teori apa yang dia mau pelajari, kemudian lebih bagusnya SPOK, jadi ada keterangannya secara mendalam, secara integratif, secara komprehensif, secara sistematis ya, itu. Silahkan. Kemudian kalau CP keterampilan khusus ya, nah ini kata-katanya nih, kata-kata kuncinya mengintegrasikan, nah mengkaji, kemudian ada merancang. Ini C6 ini, mendesain, menerapkan, itu C3, mengaplikasikan, C3, menyelesaikan masalah administrasi, ini C5 ya, oke. Kemudian ada analisis ya, mampu menganalisis, itu C4 ya. Nah ini juga ada keterangannya ini, secara efektif, secara tepat ya. Jadi boleh dengan keterangannya, boleh tidak. Itu kata-kata kuncinya. Ya, saya langsung to the point ini. Kemudian, nah karena profil tambahannya itu ada edupreneur, maka dibutuhkan CP tentang edupreneur. Kayaknya saya belum lihat deh. Nanti coba ini. Contoh misalnya nih, edupreneur ya contohnya. Kalau yang di pengetahuannya misalnya menguasai konsep kewirausahaan dalam bidang PIAUD secara komprehensif dan integratif. Kalau yang khususnya misalnya mampu mendesain, mampu menerapkan. Nah, itu keterampilan khusus itu. Ragam wirausaha dalam bidang PIAUD secara kreatif, inovatif, dan komprehensif. Ini contoh aja ya, Bu Nur Hasanah. Jadi nanti bisa dipakai atau tidak ya. Cuman kalau kita menempatkan itu letakkan aja di bawah setelah selesai profil apa ya Bun? Pendidikan atau gimana menempatkannya? Ini bagian dari yang di file CP Bun, bagian yang ini nomor 6 di halaman berapa ya? Sebentar, saya sambil buka filenya. Oke. Di halaman berapa Bun terkait dengan CP? CP. Yang keterampilan umum. Halaman 8 ya, draft layout ya. Nah, iya. Oke. 8. Visi misi. CP Oke. halaman 8 mulainya. No. Kalau di file saya kok 11 ini. Deskripsi level kan, Bun? Ketemu nggak? Terus ada capaian pembelajaran, learning outcome, itu sikap, tata nilai, halaman 11 kalau di file yang draft itu. Mungkin draft kita beda kali ya. Iya. Ya. Nah, ini belum ada terkait dengan wirausaha. Coba siapa yang bisa menemukan wirausaha? Ayo. Bentar Bunda. Ini ya, sikap tata nilai ada, keterampilan umum. Ayo siapa yang menemukan? Ini hanya mampu mengembangkan APE pada pendidikan anak usia dini. Ini keterampilan khusus. Pengetahuan umumnya, oke. Pengetahuan umum ini ada Bun. Menguasai teori kewirausahaan pendidikan dalam kerangka pengembangan pembelajaran bagi anak usia dini. Nah, ini bisa ini ya. Pengetahuannya udah ada nih. Cuma saran saya ditambahkan kata Islam. Karena kita membawa PIAUD. I-nya belum ada ya. Oke. Jadi untuk pengetahuan sudah ya. Oke. Nah, yang keterampilan menemukan tidak? Oh iya. Terkait wirausaha. Tampilan khusus ya. Tampilan terkait wirausaha apa?
Belum Belum ada sepertinya. Nah, berarti nanti bisa Kalau ditambahkan untuk karena mengembangkan, kalau untuk keterampilan khusus ada di sini mampu mengembangkan mainan edukatif pada pendidikan ini. apa? Nomor 11 itu terakhir. Nomor 11, mampu mengembangkan APE pada PAUD ya. Oke, Ya, tapi sedikit ya. iya, langsung dikunci itu bahwa kewirausahaan di sini APE, padahal kewirausahaan itu kan luas. Ya. Jadi misalnya nih tadi ada yang mau jadi pengelola. Untuk menjadi pengelola itu butuh mental wirausaha juga, gitu kan? Pengelola PAUD. Itu butuh mental wirausaha. Jadi saran saya jangan dikunci. Ini kan kata-katanya dikunci APE. Ya. Mampu mengembangkan APE gitu. Nah, ini kalau contoh dari saya nih, mampu mendesain ragam wirausaha. Jadi ragam wirausaha itu banyak banget. Ya kan? Oke. Iya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Yang di draft itu kan Bun, di draft itu yang di deskripsi level itu perlu dibuat juga atau langsung ke apa namanya pengetahuan Langsung ke CP capaian saja. sikapnya CP aja ya, jangan ada deskripsi kan, buang aja ya Bun ya, karena berkurang kayaknya. Iya. Langsung ke CP-nya itu kan ada ini tadi pengetahuan, sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Nah, nanti di belakangnya itu dikasih kode yang tadi nanti untuk PR RPS tadi nanti ya. Oke, sampai sini sudah jelas ya. Nah, ini BOK kita ini. Bapak Ibu. Ini BOK kita. Jadi, asosiasi ini ya BOK-nya ini nih. Keislaman ya. Jadi, semua MK PAUD, semua mata kuliah di prodi PAUD itu ya harus berbasis keislaman, berbasis keilmuan umum, berbasis kearifan lokal, berbasis keindonesiaan. Nah, ini bisa menjadi argumennya Bu Nur Hasanah, kenapa kok kurikulum Winsuska ini menggunakan kata integrasi? Karena integrasi ini 4 ini jawabnya. Islaman. Ya, nah nanti untuk moderasi beragama silahkan dipikirkan seperti apa. Ya, ini keren ini mengangkat moderasi beragama. Oke, gitu ya. Nah, ini pemetaannya ya. Pemetaan bahan kajian, kita masuk ke halaman 16, pemetaan bahan kajian. Saya rasa itu tidak perlu, bahan kajian adalah, tapi nggak apa-apa sih dimasukkan. Cuman ini masukan dari saya Bun, kurang nomor 7-nya. Administrasi dan manajemennya kok tidak ada gitu. Kalau di asosiasi itu ada 7. Di Bunda ada 6, ya kan? Kenapa? Gini Bun ya, kami kan di fakultas ini sepertinya ada nanti mata kuliah kefakultasan begitu. Tapi ini memang belum belum fix lagi mata kuliah apa saja, sedang dirancang juga sekarang. Tapi artinya tetap ada nanti alokasi mata kuliah, ada mata kuliah kefakultasan. Jadi biasanya memang administrasi dan profesi itu masuk ke fakultas, tapi kalau mungkin bisa kita bagi nanti SKS-nya bisa nggak, kalau 2 SKS di fakultas, 2 untuk prodi begitu. Bisa. Seperti itu aja. Ya bisa. Kemarin pas Zoom itu kalau tidak salah IAIN Pontianak ya, itu LPM-nya juga ikut kan. Nah, ini udah ada fakultas, nanti di prodi ada lagi gitu kan, double misalnya seperti itu. Nah, ternyata kan misalnya profesionalisme dan administrasi ini 4 SKS ya. Ternyata dari fakultas 2 SKS gitu kan. Nah, itu bisa dengan strategi misalnya di prodi itu 2 SKS gitu. Jadi fokus kepada bagaimana manajemennya PAUD itu seperti apa, kemudian profesionalisme di PAUD itu seperti apa. Itu misalnya solutif ya. Jadi tidak ada berbenturan antara bagaimana nanti fakultas dan LPM gitu ya Bun ya. Oke. Jadi nanti ini tetap saran saya dituliskan saja Bun.
administrasinya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ke tabel ya, ke tabel, draft tabel. Nah, ini masih banyak yang kosong ya, sampai seni ya. Kenapa kok masih Iya, banyak yang kosong? iya. Karena ini memang belum kita ini kan masih draft yang baru awal, kita belum betul-betul Bun. Jadi nanti setelah ini rencananya kita masih baru ini lagi melengkapi lagi. Karena kemarin tuh yang baru dimasukkan yang dari PPAUD kan, yang dari mata kuliah yang ada di apa juga, yang dari Win Suka, kemudian juga kita juga ada juga tafsir Tarbawi namanya kan. Nah, jadi kita tambah aja tafsir pendidikan anak. Itu yang belum ini, nanti akan dilengkapi juga. Kalau udah ada contoh dari Bunda boleh juga, nanti kan juga tinggal mana yang menambah-nambah. Iya. Ini iya. Penamaannya agak sama dengan PIAUD UIN Jogja saya lihat ya mata kuliahnya. Tapi Pak Sigit tidak masalah dengan mata kuliah sama se-Indonesia misalnya mau pakai fikih hadronah kemudian tafsir pendidikan anak, hadis dan sebagainya itu silakan. Nah, kalau di strategi prodi saya tuh Bun, itu ada rumpun keilmuan. Jadi dosen itu dibagi-bagi ya. Dosen itu dibagi-bagi, kemudian mereka ya misalnya yang lulusan PAUD itu taruhlah ada 4 gitu, ya udah dibagi 2, jadi 2 orang untuk membuat bahan kajian ini, gitu. Untuk membuat bahan kajian ini, misalnya termasuk juga nanti mata kuliah fakultas, mata kuliah nasional itu juga butuh bahan kajian. Nah itu mereka bikin tuh kayak gitu rumpun-rumpun sampai pada RPS gitu. Sehingga kita punya dokumen RPS itu semua mata kuliah. Nanti mudah, tinggal setiap semester kalau mau dikembangkan masing-masing oleh dosen itu bisa gitu. Nah, ini untuk memudahkan agar tim pengembang kurikulum itu tidak kerja gila ya, sebenarnya memang kerja gila sih, kerja sangat gila ya. Jadi itu taktiknya ya. Jadi ya, kalau saya lihat yang di ini yang bahan kajian di tafsir pendidikan anak ini, di sini juga ada metode belajar baca tulis ya. Sementara kami juga ada nanti mata kuliah khusus Bun, seni membaca Al-Qur'an atau tahsin nanti, karena itu kayaknya kalau di ya mungkin terpisah nanti ini akan dimasukkan kayak metode-metodenya kan di sana. Iya. Nah, kemudian itu dijadikan satu, dibahas Bun, jangan sampai bahan kajian ini menjadi tumpang tindih. Gitu. Jadi tumpang tindih. Ternyata ini misalnya tadi ya administrasi. Administrasinya sudah dibahas nih di yang bahan kajian yang lain, MK lain gitu. Nah, fungsi KKNI itu agar tidak terjadi tumpang tindih. Kenapa kok di KKNI itu misalnya ya, mata kuliah pengantar psikologi, mata kuliah psikologi perkembangan, mata kuliah psikologi perkembangan anak ya. Contoh nih di prodi saya, akhirnya melebur menjadi satu, mata kuliahnya adalah psikologi perkembangan anak. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah yaitu tadi agar tidak bahan kajiannya tumpang tindih. Ya, ini dosen jadi si mahasiswa itu akan bosan gitu loh, mengulang-ulang gitu. Mengulang, maksudnya ini udah dapat ini dari Prof A, ternyata kok dapat lagi dari Ibu B gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, ini dimulai dari bahan kajian ini. Ya. Nah, ini contoh seni musik, nanti silahkan ya itu dilengkapi ya. Memang butuh kerja keras ya. Alurnya bagaimana untuk membuat bahan kajian ini dimulai kalau saya ini dan teman-teman ini dari konsepnya Anderson. Jadi dari C1 sampai C6. Jadi dari mulai memahami ya. Dari mulai misalnya C2 sampai kemudian bagaimana mengaplikasikan. Nah, ini kan di akhir contoh ada pertunjukan musik. Jadi si mahasiswa bisa merancang pertunjukan musik ya sampai C6. Ini arahnya. Ini nanti juga akan membantu bagaimana penyusunan di RPS. Oke, ya. Ini contohnya ini. Ini saya ambil comot-comotkan dari kampus sebelah ya, karena mata kuliahnya sama. Ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah,
itu terkait dengan bahan kajian ya, bagaimana misalnya nih, kita mau menjadikan mahasiswa itu seperti ini, atau kita mau bikin burger gitu ya, nah bahan-bahannya apa? Nah ini loh, ini yang akan menjadikan profil lulusan edupreneur dan pendidik tadi. Oke, sekarang kita masuk ke pengemasan mata kuliah dan menentukan bobot SKS ya. Jadi mata kuliah itu berasal dari titik temu antara CPL dan bahan kajian, ya. Jadi di Piyaut Winsuska ini sudah menggunakan rumus keluasan dan kedalaman. Ini bagus ini, ya. Saya beberapa kali review itu, wah mereka langsung tiba-tiba mata kuliah. Nah ini enggak KKNI ini, ya. Namun ya saya tidak bisa mengecek karena tidak di Excel ya. Nanti kalau Bu Nur Hasanah misalnya kasih Excelnya, saya bisa cek terkait jumlahnya, kedalaman dan sebagainya. Kalau misalnya belum punya, nanti saya kasih file Excelnya, jadi tinggal memasukkan saja. Ya, ini yang tadi saya bahas bahwa kita itu kan di prodi ya minimal lah itu C3 atau C4 lah. Ya, jadi menerapkan sampai bagaimana merancang ya, mengkreasikan ya. Karena kalau di Piyaut hanya sampai memahami saja itu tidak bisa nanti jadi guru yang inovatif dan menjawab tantangan pendidikan abad 21 itu ya, harus banyak C6. Iya. Oke. Kalau Piyaut kayaknya banyak C6 ya, Bu. Nah. Iya, harus banyak C6 karena banyak prakteknya. Nah, ini terkait dengan tambahan PMA tadi, Bu Nur Hasanah. Saya mengambil salah satunya ya, di sana tertulis bahwa struktur kurikulum prodi itu memuat penguasaan keilmuan keterampilan berdasarkan PMA 15 tahun 2018. Nah, ini proporsinya. Nanti coba dianalisis. Nasional kan 6 SKS itu. Institusi 10%. Nah, jadi silahkan nanti itu dihitung sendiri. Ini di tempat lain jadi rame ya, ada aturan kayak gini nih. Kira-kiranya, wah kalau misalnya 144 ya cuma 10%, 14 gitu ya. Tambahan nasional dan institusional. Iya, benar. Jadi kalau di tempat saya pun fakultas juga masih lumayan. Kemarin di tetangga sebelah itu juga fakultas juga lumayan. Belum lagi yang swasta itu Bun, titipan titip. Maksudnya dari Kopertis misalnya seperti itu gitu kan. Nah, itu kan masuk penciri. Nah, ini muatannya seperti ini analisisnya. Yang pedagogiknya mungkin yang fakultas itu ya masuk ke sini. Iya, bisa. Nah, ini tuh sudah 70% belum gitu loh. Ya, sehingga jangan sampai kebanyakan di ini institusional. Makanya di mana ya? Di Piyaut UIN Jogja itu tidak ada mata kuliah penciri fakultas. Jadi dia langsung penciri nasional saja kan, hanya berapa SKS gitu. Tapi kita tidak kemudian mengkritisi dan bagaimana ya, karena yang saya banyak review juga masih banyak itu fakultas itu ya, karena memang untuk persiapan PPR katanya. Oke, ini ya, jadi nanti dianalisis silahkan. Totalnya berapa jadinya Bun? SKS-nya tuh 100? Berapa kemarin ya? Kalau saya ngitung itu 142, tapi di deskripsi itu 144. Oh, deskripsinya mungkin belum dirubah tuh, Bun. Nah, berarti yang di jadi, Excel itu yang kemarin kan udah saya Excel kan itu kan? Iya, yang di Excel itu. Cuman, iya. Jadi yang di Excel itu ini Bun, nasional kan 6. Penciri UIN itu 16, fakultas 28, prodi 92. Kalau di total ini 142 loh Bun. Coba dihitung teman-teman, Mbak Hilda. Iya. Nanti berarti harus di ini lagi. Berarti minimal 144 ya Bun ya. Iya. Mesti kurang nanti harus ditambah lagi. 144. Oke. 144, 146 nggak apa-apa, masih ini masih oke gitu. Nah, nanti terus mata kuliah ini PPL itu menurut Bunda lah ya analisisnya, apakah masih perlu atau apa sekarang ini penggantinya PLP apa itu sekarang? Iya, PLP sekarang namanya PLP ya.
itu memang ada. Nah, nanti di bawah Bun, merdekanya, itu merdekanya itu nanti kita bahas ya. Oke, yang ini ya, jadi struktur ini silakan nanti disesuaikan Excel-nya dengan deskripsinya ya, penciri-pencirinya itu. Oke. Nah, peta kurikulumnya Bun, saran saya nih. Jadi apa ya? Kalau di prodi saya tuh istilahnya namanya pohon kurikulum ya, tapi peta kurikulum it's okay. Jadi dibikin tabel ya kan. Kalau Bunda yang di warna merah itu semuanya teman-teman buka ya. Oke. Ini oke. Nah, itu dikasih warna sama, misalnya mata kuliah yang penciri nasional itu warna apa? Penciri universitas fakultas apa, keilmuan prodi apa, kemudian pendukung keilmuan prodi apa, kemudian ditambahkan ini biar rasanya kurikulumnya merdeka gitu. Jadi ditambahkan mana aja sih MK yang bisa untuk kegiatan pembelajaran di luar prodi, ya. Oke. Itu yang apa ya, MBKM itu ya, Bun? Ya, oke. Nah, biar rasanya sudah berbeda MBKM-nya. Kalau punya Bunda kan itu masih merah-merah saja gitu kan, belum warnanya sama merah semua gitu. Nanti silakan itu ditambahkan. Ya, emang belum lagi Bun, sebenarnya kami sampai ke MBKM itu emang mendesain ya. Cuma baru wacana mau ke arah situ. Iya, makanya memang berproses kan, nggak bisa langsung memang Bun, butuh proses karena nanti pengkonversiannya juga rumit itu nanti. Kita berproses saja. Nah, ini contohnya Bun, contoh tabelnya biar nggak double nih. Kan Bunda Excel dipindah, kemudian juga, jadi antara tabel 1 dengan tabel 2 ini sebenarnya kontennya sama, tapi bisa dijadikan satu. Nah, kalau apa, ini ya, bisa dijadikan satu, kemudian tetap ditulis ini mata kuliah nasional, ininya juga sudah oke, mata kuliah prodinya juga sudah oke. Oh iya, kalau di ini PIAUD Winsuska nanti akan menerapkan mata kuliah pilihan gitu? Itu kami perlu tanyakan juga, apakah masih perlu itu Bun? Kalau sebelumnya kan ada itu. Sekarang gimana Bun? Sekarang tidak ada. Oh gitu. Sekarang tidak ada. Jadi nanti itu nanti ya ada kurikulum merdekanya Bun. Nanti di slide saya paling akhir itu misalnya nih mahasiswa membuat produk kemudian di Play Store kan gitu kan dan sebagainya. Nah, nanti dikonversi menjadi mata kuliah apa gitu. Jadi tidak ada mata kuliah. Oh iya, kalau akreditasi 7 standar kemarin kan memang ada form apanya ya Bun ya, mata kuliah pilihan. Memang kalau yang 9 kriteria memang kayaknya nggak ada lagi pertanyaan yang pilihan. Iya. Makanya ini saya tidak tuliskan di sini karena memang tidak ada, karena basis saya analisis kurikulum Bunda juga sudah pakai yang 9 kriteria. Iya. Jadi nanti itu dihapus saja ya. Kemudian, nah ini kalau mau dilengkapi Bun, kan itu beberapa tabel hampir sama ya tempatnya Bunda itu bisa pindah dari Excel, kemudian yang terkait dengan peta kurikulum lah itu silahkan seperti apa. Nah ini kalau mau dilengkapi tentang pendukung profilnya, dianalisis nih masing-masing. Ini saya hanya kasih contoh 2 mata kuliah nih. Nama mata kuliahnya misalnya ini kan konsep dasar PAUD atau dasar-dasar PAUD sama Vismod, SKS-nya 4. Nah, ini pendukung profil apa? Gitu. Edupreneur itu juga membutuhkan loh ilmu tentang dasar-dasar PAUD, bagaimana dia menjadi edupreneur sejati ketika tidak mengetahui dasar-dasar PAUD. Termasuk Vismod. Ini juga pendukungnya edupreneur ini Vismod itu gitu. Bagaimana misalnya ada wirausahawan tentang ini ya tentang PE gitu terkait Vismod. Nah, itu kan juga membutuhkan edupreneur ini membutuhkan Vismod ini. Nah, ini ya untuk persiapan RPS lagi nih. Jadi dijabarkan CPMK-nya ya kan. Dari CP tadi dijabarkan ini. Apa itu CPMK? Capaian pembelajaran mata kuliah yang nanti bisa membantu untuk penyusunan RPS-nya, ya. Oke. Nah, berarti kan pada Sabtu ini bisa muncul 4 mata kuliah gitu ya, Bun?
Gimana? Enggak, 1 MK ini Bun. CPMK itu CPMK itu nanti ada di apa ya? Di pertemuan-pertemuan Bun. Misalnya nih Bun, contoh ya. CPMK 1 ini nanti pertemuan 1 sampai 3. CPMK 2 ini pertemuan 4 sampai 6 misalnya. Kemudian CPMK 3 berapa lagi sampai 12. CPMK 4 13 sampai 14 gitu loh Bun. Breakdown-nya. Satu mata kuliah ada ya 4 ya CPMK-nya. Tidak harus 4 ya ini ya. Ini Oh ya, bebas. di sini contohnya ya sini. Ini hanya contoh ya. Mau 2, mau 5, mau 6 silahkan. Ini contohnya misalnya 3 pun silahkan. Dan ini ya saran saya membuat CPMK itu juga mengikuti Anderson juga. Jadi dari C2 sampai C6. Coba lihat alurnya ini. Misalnya nih. Oh tapi ini kebalik deh. CPMK 1 nih yang Vismod ini C4 dia menganalisis konsep ya. Ini C4. Kemudian CPMK 2-nya dia menerapkan karena CPMK 1 kalau menggunakan kata memahami kan C2. Jadi harus sampai menganalisis. Nah, ini CPMK 2-nya menerapkan C3 ya, menerapkan. Kemudian CPMK 3-nya itu level 6. Merancang bagaimana pengembangan pembelajaran Vismod yang atraktif ya. Nah, ini contohnya CPMK. Nah, nanti sampai RPS saya jelaskan. Oke, ini iklan ya, bagaimana satu SKS sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan semoga kemarin juga sudah dijelaskan sama Bapaknya ya. Saya agak ngikuti dan kurang mengikuti ini nanti biar rasanya merdeka. Ini kan hubungannya dengan tugas nanti ya Bun ya. Pemberian tugas ya, perkiraan gitu kan, jumlah jam tadi. Ya jumlah SKS-nya gitu kan. Kemudian yang selanjutnya bagaimana mode pembelajarannya ini karena sekarang sudah banyak yang daring ya. Ini contohnya sinkronus dan asinkronus ya. Bagaimana mahasiswa berproses belajar ya. Oke. Nah. Kemudian yang ke-10 Bun. Nah, ini di dokumen kan belum ada ya terkait bagaimana hak belajar mahasiswa di luar prodinya selama 3 semester. Walaupun semester depan sudah mulai, tapi pasti tidak langsung tiba-tiba langsung ini ya. Nah, silakan Bunda di sana di draft kurikulumnya bisa dideskripsikan ini. Prodi PIAUD menetapkan mode blok pembelajaran. Kemarin kan disampaikan atau nanti lihat file saya yang di depan itu. Ada banyak model, ada 3 model. Nah, nanti PIAUD Winsuska itu mau menggunakan model yang mana. Nah, ini saya hanya mencontohkan ya, ini model blok pembelajaran di luar PT sebagai implementasi MBKM-nya seperti apa. Contoh nih, misalnya PIAUD Winsuska itu menetapkan semester 5 ke atas ya, semester 5 sama ke atas itu digunakan mahasiswa untuk mengambil hak belajarnya di luar prodi. Jadi semester 6 dan 7 ya, itu bisa digunakan di luar kampus misalnya ya. Ini. Jadi kalau semester ini contoh, semester 5 itu boleh mengambil MK di luar prodi tapi masih dalam satu perguruan tinggi. Misalnya prodi apa ya? Prodi apa di PIAUD? Ada prodi ekonomi? Ada pendidikan ekonomi, ada fakultas ekonomi pun ada. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi mahasiswa PIAUD belajar di prodi itu tadi ya. Pendidikan ekonomi ya. Kalau psikologi bagaimana, Bu? Ya bisa. Usuludin? Iya, bisa Usuludin. Ya pokoknya untuk di dalam tafsir pendidikan anak. Iya. Dan itu akan lebih bagus kalau misalnya ditawarkan, ini loh mata kuliahnya yang bisa kamu ambil di luar prodi tapi masih dalam satu kampus. Jadi kalau itu ditetapkan misalnya, oh ini 5 MK ini bisa ngambil dalam satu kampus.
Itu contoh misalnya untuk khusus semester 5. Semester 6 dan 7 itu bisa mengambil hak belajarnya di luar kampus. Ya, Ya, nah artinya ini juga apa Kaprodi, Sekrodi juga harus survei dulu mata kuliah apa Iya. ya Bun di prodi lain dan di kampus lain ya. Iya. Nah ini apa ya? Sebenarnya asosiasi PIAUD itu sudah memfasilitasi ya, sudah ada BOK, sudah ada CP gitu. Kemudian mereka sudah membuat ini RPS juga sudah, kemudian nanti direview, kemudian ditetapkan ini RPS yang dari asosiasi seperti ini, kemudian membuat bukunya ya, rancangan mimpinya itu seperti itu ya. Di APG PAUD itu Bun, kalau di asosiasi sebelah ya itu misalnya mata kuliah yang sama apa saja, misalnya PAUD, kita kan pernah sharing asosiasi PIAUD sama APG PAUD itu pernah sharing gitu. Nah, misalnya di UNESA sama UPI yang mata kuliahnya sama, misalnya bermain dan bermain, kita bisa mengikuti gitu. Nah, silakan nanti dituliskan, dideskripsikan di draft kurikulumnya Bunda ini ya. Jadi 67 ini misalnya bisa mengambil hak belajarnya di luar kampus gitu. Nah, termasuk misalnya ketentuan-ketentuannya. Wah, akreditasi PIAUD Insuska kan udah bagus. Jadi ya jangan sampai mengambil yang selain tadi mata kuliahnya sama nih Bun. Mahasiswa nggak boleh ngambil yang di akreditasinya C, misalnya Bunda bikin kebijakan itu, ya silahkan saja gitu. Karena ada kampus tetangga yang seperti itu, dia sudah akreditasinya A gitu ya, tapi bukan PIAUD ya ini, dia sudah akreditasinya A, dia mengambil kebijakan bahwa oke, silahkan mengambil di sana, tapi yang sama-sama A akreditasinya. Kalau yang C enggak, misalnya seperti itu. Itu silahkan saja, itu kebijakan masing-masing dari prodi. Dan memang sebenarnya ini ya terkait dengan bagaimana MBKM ini, silahkan juga apakah Bunda mau menunggu dari institut, dari LPM, atau mau langsung meng-create sendiri seperti apa. Nah, itu monggo nanti penerapannya. Ya mungkin diangsur ya, mungkin misalnya hanya apa ya sedikit-sedikit dulu ya Bun, mungkin harus berangsur sepertinya untuk pelaksanaannya ini. Ya. Dan PIAUD Insuska itu udah saya lihat sudah aktif banget bagaimana kerjasamanya dengan prodi gitu kan. Itu sudah keren itu. Nah, selanjutnya kita akan mencontohkan yang tabel slide saya yang di depan tadi kan ada 8 kegiatan ya. 8 kegiatan. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah pertukaran mahasiswa itu tadi yang saya jelaskan di atas ini ya, antar prodi dalam satu kampus, di luar prodi dalam antar prodi dalam satu kampus dan di luar prodi. Ya, di luar kampus ini maksudnya ya, bukan di luar prodi, maaf, di luar kampus. Nah, prodi itu menentukan mata kuliahnya apa saja. Nah, itu dituliskan di sana. Jadi konversinya ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang dalam kampus nggak perlu MOU mungkin ya Bun. Kalau di dalam kampus nggak perlu, tapi kan nanti tetap ada konversi nilai Bun. Konversi nilainya, bagaimana kebijakannya, ya kan? Dan itu lebih mudah lah daripada dengan kampus itu harus ada MOU, kemudian bagaimana pembiayaannya itu nanti saya juga bingung bagaimana. Oke, gitu ya Bun. Ini yang kedua, magang. Ini contohnya nih, misalnya deskripsinya nanti silakan bisa dikembangkan sendiri ya, seperti apa. Magang itu adalah kegiatan pembelajaran melalui kerjasama dengan mitra, antara lain bisa perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan, startup ya. Jadi prodi itu mengidentifikasi mitra yang relevan dengan profil lulusan, baik yang telah menjalin kerjasama ataupun belum. Kalau di prodi saya itu MK-nya misalnya internship itu Bun, itu anak-anak mahasiswa itu mereka magang
di tempat APE produsen APE, kemudian ada yang magang di misalnya Wadas Kelir gitu kan. Nah, nanti dikonversi itu selama 6 bulan dikonversi menjadi mata kuliah apa. Kemudian ada juga yang di panti asuhan dan sebagainya. Tapi kalau panti asuhan bukan ke sini ya. Nanti yang lain ada. Biasanya berapa SKS itu, Bun? Model magang seperti ini dikonversi berapa SKS? Kan tergantung mata kuliah Bunda. 2 SKS, 1 SKS. Karena nanti dihitung. Jadi magang ini tidak cuma sebulan, tapi juga 6 bulan gitu loh, Bun. 6 bulan, jadi selama 6 bulan. Jadi selama 1 semester kemudian dikonversi menjadi mata kuliah. Terus kalau dosen teman saya ya kebetulan yang melakukan ini, dia paling hanya pertemuan di awal saja, kemudian mahasiswa terjun gitu kan. Nah, kemudian di akhir ada laporannya seperti apa, presentasi, kemudian evaluasi. Jadi Kalau dengan magang PPL bagaimana tuh? Gimana? PPL kan ada terjun ke lapangan. Iya, ini nanti di sini asistensi mengajar ini. Oh, beda lagi ya, Bu? Beda lagi. Ya, jadi itu silakan nanti ditetapkan oleh prodi. Nah, mata kuliahnya juga ditentukan. Misalnya nih tadi yang di pendidikan ekonomi wirausaha ya misalnya, tapi tidak dituliskan harus ke kampus ini, tidak harus di draft kurikulum, tapi MK apa saja sih yang bisa kerjasama dengan satu kampus, yang di luar kampus itu apa saja. Kemudian juga ini nanti dikasih pilihan, misalnya magangnya dideskripsikan saja di sini. Piaut Insuska itu sudah kerjasama dengan apa, misalnya EduToys mana, misalnya, atau produsen APE apa yang ada di sini gitu. Nah itu bisa. Atau, nah ini makanya saya tuliskan, atau yang belum kerjasama, bisa jadi mahasiswa itu mencari, kemudian akhirnya dia bikin MOU ya, karena contoh nih teman saya itu dia survei di mana tempatnya yang bisa untuk magang gitu kan. Mereka survei, ternyata di sini ditolak, di sana diterima, tapi ternyata di sana itu belum MOU. Nah nanti bisa bikin itu MOU gitu. Nah itu bisa dikonversi. Nah nanti mata kuliahnya apa enggak? Itu ya, ini dia. Penyetaraan bobot kegiatan magang ini tadi menggunakan bentuk terstruktur, jadi seperti apa ya, distrukturkan. Nah, kalau di kami tetap dia 1 semester, jadi magangnya selama 6 bulan. Ya. Kemudian yang C, asistensi pengajar di satuan PAUD, ya, satuan pendidikan. Nah, ini satuan PAUD ya, akan setara dengan MK apa gitu. Ini PLP kan bisa, atau mata kuliah apa mengajarnya terkait itu. Itu ketiga, ada 8 ya. Kemudian ini penelitian riset. Penelitian riset itu ya. Di dalam webinar yang Kemendikbud itu kalau nggak salah kan magang 1 semester itu bisa dihargai 20 SKS gitu, sampai segitu besarnya. Itu totalnya, Bun. Ya, maksudnya total dalam satu kegiatan magang itu ya kan, misalnya magang di satu perusahaan gitu, nanti bisa dihargai 20 gitu. Enggak, jangan sampai ya kan? Maksudnya terlalu enggak lah, enggak bisa. Nanti kan tadi sudah saya kasih kuncinya kan, Bun, perhitungan 1 SKS itu berapa? Mahasiswa magang itu berapa lama, kan bisa dihitung di sana. Mungkin kalau 4 SKS masih wajar kan, 4. Iya. Dan saran saya cukup 2 saja, jangan kebanyakan SKS. Nanti ini aja kan pilihannya banyak banget tuh, ya. Oke. Maksudnya 20 SKS itu ya ini dia belajar di luar itu loh, Bun, di luar kampusnya itu, di total ini 20 SKS misalnya yang itu. Jadi tidak kemudian magang semua 20 tidak, 2 saja gitu. Oke, yang keempat yaitu penelitian dan riset ya. Nah, ini dapat membantu cara berpikir mahasiswa ya tentang rumpun keilmuan PAUD itu ya. Nah, contoh misalnya mahasiswa ini melaksanakan penelitian riset apa saja gitu, atau misalnya kerjasama dengan dosen nih
Ini yang banyak sekarang dilakukan dosen-dosen nih, banyak riset ya kan ke mahasiswa. Tapi tidak kemudian begini yang terjadi, mahasiswa riset tapi dosen nitip nama kemudian submit di jurnal. Nah ini, kebetulan saya pengurus asosiasi jurnal, saya sering mendapat sharing dari teman-teman pengelola jurnal gitu, bahwa mereka mendapatkan penulis yang itu mahasiswa ya, dan harus submit. Jadi dosennya begini, saya akan kasih nilai A kalau kamu bisa submit ke jurnal Piaud Winsuska, misalnya seperti itu gitu. Nah, padahal dosennya tidak ikut riset, misalnya seperti itu. Ini harus diperhatikan juga terkait bagaimana etika publikasi riset juga gitu. Nah, ini nanti akan setara dengan belajar apa? Misalnya tadi tentang riset kan tadi ada mata kuliahnya misalnya, nah itu bisa diklaim di sini. Yang kelima, proyek kemanusiaan. Nah ini Prodi Piaud itu mengakomodasi keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, baik yang bersifat voluntary, berjangka waktu pendek atau bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan. Ini saya contohkan ya, hanya contoh PMI, ACT ya kan. Nah itu ini diklaim dengan mata kuliah apa gitu. Jadi nanti ada rinciannya, oh mata kuliah ini setara berapa SKS gitu. Itu Bun, pusing silakan. Siap-siap pusing makanya. Nah, yang keenam, kegiatan wirausaha. Misalnya contoh, Prodi Winsuska menetapkan menjadi wirausaha dalam bidang PAUD merupakan profil tambahan ya kan. Nah, maka Prodi ini sebaiknya menghargai usaha-usaha startup rintisan yang digagas oleh mahasiswa sejak kuliah. Ya, jadi ini mahasiswa yang suka berwirausaha, kemudian dia oke, nah nanti bisa diklaim di sini berapa SKS. Misalnya klaim mata kuliah pemasaran produk dan jasa ya, Bun ya, ada ya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, studi atau proyek independen. Mahasiswa dapat mengembangkan produk PAUD yang berbasis budaya. Misalnya ini contoh ya, berupa video, aplikasi berbasis Android, terus hasilnya bisa dihakikan, didiseminasikan melalui Play Store atau YouTube. Nah, ini nanti diklaim di misalnya mata kuliah apa ini? Digital, konten digital. Misalnya kalau ada ya, contohnya berapa SKS. Dan yang terakhir adalah contoh ini membangun desa KKN gitu. Itu adalah 8 tadi ya, kurikulum tadi pengembangan. Kemudian yang selanjutnya Bun, wah nggak kerasa ini waktunya, penilaian hasil belajar ya. Ini untuk mengetahui tingkat ketercapaian ini CPL ya, profil lulusan ini. Nah ini yang saya bilang tadi 3 semester di luar prodi ini penilaiannya seperti apa. Nah ini mengacu dengan bagaimana sikap, pengetahuan dan keterampilan dan juga bagaimana pencapaian kompetensi 4.0 dan HOTS gitu. Nah ini contoh aja sih, tapi nanti ini bisa diimplementasikan di RPS ya. Kemarin asosiasi saat workshop kurikulum dan penyusunan RPS juga sudah seperti ini, pakai basis ini, Excel-nya juga sudah saya bagikan. Jadi misalnya kalau dasar-dasar PAUD itu kan intermediate ya, dia 4 sampai analisis atau C4, maka strategi pilihannya adalah ini, kemudian penilaiannya adalah ini contohnya. Kemudian jadi pakai CA gitu. Kemudian perkembangan Vismod itu kan HOTS ya, jadi dia sampai level 6, maka advance ke level mata kuliahnya, jadi pilihan strateginya bisa ini ya. Ini ada bukunya, judulnya apa ya, bahasa Inggris itu pun saya lupa. Kemudian ini ya penilaiannya ya, jadi bagaimana dia create knowledge ya, proyeknya seperti apa, kasus studi dan sebagainya. Ini contoh. Jadi saya contohkan di sini yang mod sama HOTS ya. Rata-rata karena prodi saya pun juga pakainya hanya mod sama HOTS ya. Tidak ada yang lain, tidak ada C2 maksudnya gitu. Oke. Jadi ini kuncinya pilihan.
Oke, tentang RPS ya. Ini blueprintnya, sosok konkret suatu mata kuliah. Oke, yang ini mau saya tampilkan contohnya nggak RPS-nya? Masih ada waktu ya? Boleh lah sekilas Bun, masih Boleh masih. Bun, boleh Bun. Oke, sip. RPS. Saya contohkan, tadi sudah saya kasih belum Bun? Iya sudah ya. Ada tadi. Sudah Bunda. Dasar-dasar PAUD ya? Sudah. Oke. Nah, sambil dilihat ada pertanyaan atau tidak mungkin. RPS-nya dasar-dasar. Oke, jadi kalau di kami dulu RPS-nya itu kita dulu belajarnya dengan Bu Silvi, Bu Ila Saila apa ya? Iya. Oke. Ini kemudian dimodif dengan bagaimana asosiasi mereka menggunakannya adalah seperti ini nih. RPS-nya. Oke. Tapi ini kan biasanya sudah ada format dari LPM ya. Saya hanya mau berbicara terkait dengan konten bagaimana membreakdown yang tadi. Nah, ini kan logo, nama ya, kemudian mata kuliahnya apa, kode, rumpun mata kuliah, bobotnya, semesternya, tanggal penyusun, otorisasinya siapa. Kalau di prodi saya itu LPM memiliki gugus mutu. Jadi setiap jurusan itu ada seorang yang ngecekin RPS itu sesuai atau tidak dengan template-nya gitu. Kemudian kontennya, jadi sekaligus juga bagaimana kontennya. Dia misalnya PAUD ya dosen PAUD gitu. Dosen pengembang RPS-nya siapa, koordinator RMK-nya siapa, ketua prodinya siapa. Nah, ini CP-nya. Nah, ini tadi ketika sudah ada kode-kodenya, langsung kemudian masuk ke sini nih. CPL 1 untuk sikapnya gitu kan. Sikap bisa nanti bisa 2, bisa 1, bisa macam-macam, silahkan bisa diambil dari 10 sikap yang ada. Kemudian pengetahuannya itu apa, keterampilannya apa, tinggal mengambil dari kode atau babon. Nama di kami itu adalah babon. Jadi dosen tinggal ngambil babonnya, ini yang sesuai nih. Kalau PAUD itu kalau konsep dasar PAUD itu terkait dengan konsep teoritis PAUD nih, terintegrasi. Ini pengetahuannya, kemudian keterampilannya nih. Jadi tinggal mengambil. Nah, kemudian dari CP ini kita membuat CPMK. Kalau udah ada draft kurikulum dan sudah sampai detail, nah ini dibuat babon juga ini, CPMK ini. Dosen enak bikinnya, ya. Nah, jangan lupa keterangannya. CPMK 1 ini breakdown-nya dari S5 kan ada di sini nih. P1, KK1. Nah, ini di sini. Ya. Tuh. Agak rumit ya, pelan-pelan. Ya, ini CPMK-nya. CPMK bebas jumlahnya, mau 2, 3, 4, 5, silahkan. Kemudian, di babon juga, istilahnya babon. Nanti saya tunjukkan babonnya, Excel. Di babon kami itu juga ada deskripsi singkat mata kuliah. Jadi, dosen itu tinggal enak kalau bikin RPS, sudah ada deskripsi, sudah ada CP, sudah ada ini materi pembelajarannya itu bahan kajian kan, sudah ada semuanya ya. Jadi tinggal mengambil, tinggal nanti disesuaikan. Oh, saya mau nambahin tentang ini nih, ya silahkan dosen gitu kan. Mereka punya hak. Kemudian pustakanya jangan lupa dituliskan di sini. Nah ini kalau saya e-book itu ini saya tuliskan di sini referensi MK konsep dasar PAUD. Misalnya saya mengajar. Jadi saya ngajarnya kan konsep dasar PAUD gitu ya mata kuliahnya. Nah ini ada di sini tentang kebijakan Permendikbud 137, 146, buku-buku Kemendikbud yang pedoman itu saya masukkan di sini, mahasiswa bisa download. Kemudian pendukungnya ini e-book-nya ya kan, itu bisa ini dari asosiasi itu 92 jurnal bisa dipakai. Kemudian nomor 1 kalau saran saya linknya jurnalnya PIAUD Winsusa ada di sini nih, biar semua dosen itu membuka dan mengarahkan mahasiswa membuka jurnal prodi. Nah itu.
Kemudian ini e-booknya juga kita kasih link-linknya, nanti biar tinggal mereka ketik judulnya apa gitu kan. Jadi referensi itu tidak terbatas referensi yang cetak. Oke, nah ini formatnya ya, format contoh format aja sih, tapi nanti silahkan bagaimana penerapannya di UIN Suska ya. Nah ini sub CPMK itu, ini minggu pertama ya. Oke, minggu pertama itu nanti sampai minggu ke-16 ini. Sampai minggu ke-16 ya, silahkan ya. Kalau saya dengan tim pengembang kurikulum prodi, maksudnya teman-teman yang sudah satu visi dan satu misi itu, kami tidak ada UTS, tapi kami adanya adalah ujian CP ya. Jadi kalau ada justru begini, kalau ikut mata kuliah Bu Ulfa itu tugasnya paling banyak itu kata mahasiswa, dan dosen ini ya, karena kalau yang dosen lain kan biasanya hanya bikin makalah, kalau ikut saya per CP itu ada ujiannya, ada tugasnya, dan itu ada di penjelasan akhir di RPS saya apa tugasnya gitu, ada contohnya gitu. Oke. Nggak tahu saya, itu mahasiswa ngeluh kayak gitu, tapi mereka ngikuti kuliah saya juga fan-fan saja gitu kan. Oke, nah ini indikatornya itu mahasiswa mampu apa, kalau bisa sampai level C6 ya, minimal C3 gitu ya, C3. Saya tim pengembang soal di Universitas Terbuka pun PG PAUD-nya juga kalau membuat soal harus minimal C3, harus analisis sekarang. Oke, nah ini kriteria penilaian yang tadi saya bilang mod dan hot study ya. Jadi ngambil, babonnya kan sudah ada, jadi dosen tinggal ngambil ya. Silahkan. Nih metode pembelajaran juga, kemudian materi pembelajaran ini dari bahan kajian, breakdown dari atas ini, tinggal dipindah semua bahan kajiannya. Nah ini contohnya ini. Nah CPMK 1 itu bisa banyak indikator ini ya. Jadi pertemuan 2 bisa seperti ini. Ini yang saya contohkan adalah per pertemuan enggak ya ini? Sebentar. Oh ini per pertemuan ini. Tapi kadang saya membuatnya pertemuan 1 sampai 2 itu membahas tentang apa. Jadi hanya 1 biar ngirit gitu, biar hemat itu bisa. Atau misalnya di sini kalau misalnya oh ini masih menggunakan UTS, ya udah di sini ditambah 1 kolom ada UTS, ada UAS, silahkan ya. Oke, nah ini nih, oh iya ternyata sudah saya sesuaikan. Nah ini contohnya misalnya UTS ya, tapi bahasa kita ujian CPMK 1 dan ujian CPMK 2 nih ada. Terus silahkan kreasinya masing-masing. Oke, kemudian ini ya contohnya sampai pertemuan, kok baru 14, berarti nanti ditambahkan ya, ini tadi saya edit ya, karena berbeda kampus kan berbeda ini ya, satu pertemuan ada yang kemarin di UIN gimana ya, di UIN Jogja apa ya, itu sampai 28, jadi mereka mengajarnya tidak langsung 4 SKS, tapi untuk mata kuliah 4 SKS itu dibikin 2 SKS, jadi dibikin 2 SKS kayak gitu. Itu nanti perhitungannya silahkan kebijakan dari UKA Prodi. Nah kemudian, nah ini sudah saya sesuaikan nih, ada integrasi moderasi beragama. Nah ini nilai-nilainya level integrasi dan moderasi beragamanya apa ini? Wah, ada tulisan moderasi beragama tuh salahnya. Oke, integrasinya apa, moderasi beragamanya apa. Dan ini harus mencakup semua mata kuliah ya. Kalau di sebelah kan integrasi, interkoneksi, terus ada lagi kearifan kampus lain, kearifan dan sebagainya. Itu apa itu nilainya? Itu kalau mau ideal loh ini ya, mau lengkap gitu. Nah, ini format rancangan tugas ya. Kalau di prodi saya sudah sampai ke sini, sampai ke penilaian juga. Jadi ini format rancangan tugas nih. Contoh misalnya tugas CPMK 1, CPMK 2 nih. Nah, ini ya. Deskripsi luarannya dia membuat apa ini konsep mapping
Nih, kemudian dia review jurnal, review artikel, maaf, dari jurnal ya. Kemudian nilainya berapa sampai ke sini. Rubrik penilaiannya seperti apa? Ini contohnya. Ini kalau nggak salah dulu saya dapat dari Bu Ila Sailah ya. Ini yang apa? Ini nih, yang rubrik penilaian ini saya nyontek ini. Kemudian CPMK 3 tugasnya itu apa gitu ya. Nah ini oke, kemudian sampai ke rubrik itu. Jadi kalau di prodi saya sampai ke rubrik, saya mempraktekannya CPMK ini aspeknya, nilai maksimalnya berapa ini. Jadi ada apa, cara pengerjaan tugasnya seperti apa, deskripsi luarannya dia apa ya. Oke, kemudian kriteria penilaiannya bagaimana ya, sampai ke rubrik. Nah, jadi dari awal sudah di set ya Bun ya, sampai pengumuman tugasnya sampai akhir itu. Jadi mahasiswa sudah tahu. Dan ini nanti kalau di saya sama mahasiswa kan ada apa namanya posma ya, kalau di tempat kami atau ketua kelas itu ada kontrak perkuliahan. Jadi tanda tangan. Sepakat tidak gitu. Jadi ada aturan-aturan yang akademis dan non akademis. Non akademis itu misalnya kalau kuliah saya tanpa membuka jurnal atau harus berselancar, maka HP ditaruh di meja. Nah itu aturan dari saya. Kalau terlambat 15 menit nyanyi atau hafalan surat, nah itu non akademis, itu masuk di kontrak perkuliahan saya juga. Termasuk sampai kepada nilai-nilainya. Itu nanti mau dapat apa, biar bagaimana bisa dapat A, silakan seperti ini gitu. Gitu. Jadi kita transparan sama mahasiswa. Nah, di RPS itu ada ketercapaian CPMK mahasiswa evaluasinya. Karena ada 4 CPMK, nah maka kan seperti ini. Nah, ini nilai mahasiswanya ini. Total 100 gitu. Oke. Nah, ini analisis saja. Kemudian di akhir ada legalitas. Gitu. Bu Nur Hasanah terkait, oh iya, satu lagi, aduh, terlambat dikit nggak apa-apa ya, terlambat dikit nih. Nggak apa-apa Bun, nggak apa-apa ya. Terkait Excel nih. Jadi nanti saya kasih, tapi ini sudah saya kosongi ya, karena saya nanti kena perjanjian dengan pejabat kan tidak boleh nge-share dokumen gitu ya. Saya hanya sekilas-sekilas contohnya saja ya. Ini peta yang dibuat dari awal sampai kemudian terbentuk babon yang saya ceritakan tadi. Sudah terlihat ya Excel-nya ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya Bun? Oke. Ini dari mulai profilnya seperti apa, saya akan ceritakan secara singkat ini. Sheet 1 ya, sheet 1 bagaimana sih profil ini, itu tadi LO-nya seperti apa, capaiannya. Jadi dituliskan nih di sini CP-nya. Ini yang KKNI sama SNPT sudah saya tuliskan nih di sini. Nah, nanti di prodi apa saja, tinggal di sini misalnya. Kemudian matriks profil deskriptor capaian pembelajaran ya. Kalau Bu Nur Hasanah dulu sama Bu Silvi di asosiasi itu pasti punya file ini kemungkinan. Nah, ini contohnya, ini saya hanya contoh EduPreneur, saya kosongin. Nah, nanti silahkan kalau mau menggunakan. Termasuk bagaimana elemen kompetensinya, learning to know, to do, to be sampai together-nya. Kemudian bahan kajiannya apa saja sih untuk mendukung ini, untuk bikin burger itu bahannya apa saja sih, untuk bikin pizza itu bahannya apa saja. Nah, ini tuliskan di sini nih. Nah, kemudian dibikin peta, memang rumit sekali dulu saya zaman masih CPNS awal-awal itu kan masih semangat ngerjakan. Ini yang CPNS saja pun atau di sini mah banyak yang muda ding, Mbak Hildanita, Nur Kamelia, Nur Hayati, oke. Nah ini di checklist nih bahan-bahannya. Jadi CP dipindah di kolom ini, kemudian di checklistin apa saja.
kemudian diwarnain ya, jadi sampai berwarna-warna itu semua MK. Habis itu dijabarkan ya, filsafatnya apa ini kalau PAUD itu? Oh, sejarah PAUD, kemudian dasar PAUD-nya apa ini? Paradigma, ruang lingkup dan sebagainya. Terus habis itu dihitung. Ini tadi peta kurikulum 3-nya ya. Ini tadi jumlahnya berapa? Dihitung di sini, ya kan? Kemudian sampai ketemulah ini. Nah, ini. Kemarin di asosiasi mau saya ajarin itu prosesnya, tapi saya khawatir mereka pingsan, gitu kan. Jadi saya kemarin langsung ke sini. Jadi CP itu bahan kajiannya apa saja sih ini? Kemudian total luasnya, keluasan berapa? Ini kan 28, ditulis 28. Akhirnya muncullah mata kuliah itu dasar-dasar PAUD. Jadi tiba-tiba ini mata kuliah dasar PAUD gitu. Nah, terkait dengan pewarnaan ini ya, ini nanti ini memang sengaja kita warnain karena ini yang ini jadi satu kelompok CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4 gitu tadi yang contoh dasar PAUD-nya. Nah, ini terkait RPS-nya ini juga sudah di-share sama asosiasi ya. Ini contoh misalnya, ini tapi MK-nya kita kosongin ya. Dia mata kuliah prodinya 124 ya, rinciannya ini nasional, perguruan tingginya misalnya dia 14 gitu kan. Nah, ini hitungannya kan 100. Nah, 124-nya itu di sini nih. Ini 124. Ini harus sama ini 124. Ini prodi. Ya, oke. Dan ini udah muncul rumus di sini, muncul rumus bahan kajian, ini rumus. Muncul rumus. Nah, kemudian struktur kurikulumnya ini petanya, jadi berapa SKS sih gitu. Misalnya mata kuliah Pancasila di semester 1 atau mata kuliah yang lain dan sebagainya petanya. Karena jangan sampai ini SKS-nya tuh lebih besar. Misalnya di sini 24, kalau bisa jangan sampai 24 ya. Ada SKS 24 itu jangan sampai per semester ya paling 20 atau 22 gitu. Jadi tidak terlalu berat mahasiswa. Kemudian yang ke-8, nah ini soft skill. Ini babon soft skill. Babonnya, oke, bentar. Oke, babon soft skill-nya bentuknya begini ya. Sebentar. Babon soft skill-nya, jadi misalnya misalnya mata kuliah dasar-dasar PAUD itu pengembangan soft skill apa sih? Soft skill kan ada sikap itu kan ada 10 ya kan. Jadi nanti misalnya S1 apa S2, S3. Nah, ini kemudian kode ini babon lagi nih Bu Nur Hasanah, Mbak Hildanita, Mbak Nur Kamelia ya. Jadi ini babonnya yang saya bilang dosen itu tinggal ngambil saja nih. Enak dia ya, kakak 1, kakak 2 tinggal sesuaikan gitu ya. Bun, yang babon ini nanti dimuat di kurikulum nggak? Ini hanya pegangan aja atau apa sifatnya? Ini pegangan aja, tapi di kurikulum kan Bunda menuliskan tadi. Misalnya yang tadi saya bilang, Bun, yang di sikap pengetahuan di akhir kalimat tuliskan dalam kurung P1, P2 gitu kan. Nah, nanti dimasukkan di Excel-nya ini. Karena kan kalau yang apa itu ada to know, to do, apa itu juga di kurikulum juga ya? Ada to know, to do, itu nggak perlu. Nggak perlu sih, nggak apa-apa, hanya untuk pelengkap aja Bun. Bahwa mata kuliah ini bisa learning to know, to do, yang mana gitu. Itu pelengkap saja. Oke, ini nanti untuk memudahkan tadi membuat RPS tadi ya Mas Ilham ya. Jadi Mas Ilham nanti akan mudah kalau ada ini nih kode-kode seperti ini ya. Jadi tidak bingung lagi milih wah yang mana ini ya. Berarti kayak di ini ya Bu, kayak di RPS apa K13-nya PAUD ya. Betul gitu. Mudah nanti ya. Jadi ini terus ini lagi nih, ini juga babon nih. Contoh ini babon yang kita buat ya, dibantu sama Pak Ketua Asosiasi ya. Ini ada nomor kode MK-nya ya. Kalau prodi punya seperti ini enak nanti kita jadi dosen ini ya Pak Zulfadi ya.
Mbak Nur Kamelia ya. Jadi enak nanti dosen itu. SKS-nya udah ada, tinggal memasukkan pindah ke RPS. Semesternya berapa ya, kemudian CP sikap pengetahuannya apa, ngambil dari draft tadi, yang Word tadi. Ya, kemudian ininya apa nih, deskripsi CPMK-nya apa, dijabarkan 1 sampai 4 apa 1 sampai 3 ya kan. Nah, ini dosen-dosennya kan mudah semua ini, dijatah satu orang garap 3 mata kuliah aja gitu, selesai. Sampai ke bahan kajian. Nah, gitu. Kalau dosen kami hampir 20 jumlahnya, yang PAUD aja 10-an itu, yang lulusan PAUD itu. Apalagi yang terbaru Kami sekarang. sedikit Bun, yang cuma 10 semuanya. Oh gitu. Iya. Kebetulan kok request PNS-nya berapa gitu, dikabulkan terus Bu Nur Hasanah di kami, jadi alhamdulillah banyak. Ya. Nah, ini contohnya. Ini saya kasih contoh untuk lagi-lagi PAUD, konsep dasar PAUD ya, dasar-dasar PAUD. Nih, saya kasih contoh satu ya, nanti kalau silahkan mau digunakan. Ini CP sikap apa? Nih, dari mulai nih kode mata kuliah, SKS-nya berapa ya kan? Semesternya mesti 1 kalau konsep dasar PAUD itu ya, Mas Zulfadi ya, Mas Ilham ya. Jadi ini CP prodinya apa? Nah, udah ada kode-kodenya nih, tinggal coba saja ke RPS ya. Nanti tinggal dikembangkan sendiri. Misalnya, wah saya mau kasih masukan ini gitu. Ya, Mbak Nur Hayati jadi mudah nanti. Nah, ini yang warna-warna ini biru ini CPMK 1, merah ini CPMK 2, yang hijau ini CPMK 3, yang pink ini CPMK 4 gitu, Mbak Hildanita ya. Jadi gampang memasukkannya nanti ke RPS. Itu kalau misalnya mau dibikin seperti ini gitu ya. Oke, izin Bunda Ulfa. Oke, sudah selesai ini ya. Jadi tabelnya. Oh, udah selesai ya? Oh, udah ya. Nanti saya kasih Bu Nur Hasanah Excel-nya ya. Tadi lupa Bun saya kirim template-nya. Ya. Oke, itu Win Jogja juga menggunakan ini. Pesan sponsor. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Mohon maaf waktunya kelebihan ini. Semoga tidak makin bingung, tidak makin pusing ya. Semoga ada sedikit pencerahan lah dari sharing saya ya. Dan nanti file-file yang saya sampaikan bisa saya serahkan kepada Buka Prodi Bukajur ya. Ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bunda Ulfa atas pemaparannya. Insya Allah nanti pada zuhur kita akan Apa dulu? Kira-kira setelah zuhur Bunda lanjut lagi atau cukup dulu atau gimana Bun? Kami tawarkan aja nih. Saya kembalikan ke Bu Nur Hasanah bagaimana? Kalau dirasa cukup ya yes, saya nggak apa-apa. Oh gitu. Nah, berarti kalau kita lanjut nanti kita diskusi atau Bunda ada materi lagi yang akan sharing? Kalau materi sudah saya sampaikan semua. Oh ya, oh nanti kami lihat dulu. Berarti kalau nanti apa Bunda standby aja ya, berarti tidak ada kegiatan ya. Kalau nanti kalau misalnya kami Bun perlu setengah jam lagi ya, nanti kami kabari Bun ya. Nah ya. Oke. Silakan ya. Terima kasih banyak ya Bun. Ya luar biasa sama-sama. ini memang. Ya. Saya paling hanya janjian ini penyerahan berkas Badan Hukum Asosiasi ini. Paling itu aja sih Bun. Gitu. Jam berapa Bunda itu nanti? Mereka terserah saya kok. Jadi santai aja. Kami akan kabari secepatnya nanti setelah ini kami diskusikan dulu. Ya. Oke Bun. Ya terima kasih banyak terima Bunda. kasih Bunda. Ya. Oke. baik, terima kasih kepada Bunda Ulfa atas pemaparannya. Alhamdulillah sudah panjang lebar ya. Tinggal kita dari Prodi lagi mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan serta apa yang perlu diperbaiki dari kurikulum yang sudah dibuat oleh program studi PIAWOD. Insya Allah nanti berdasarkan yang disampaikan oleh Bu Nur Hasanah Batiar tadi akan dikabari dengan segera untuk melanjutkan diskusi kita ba'da zuhur. Kalau Bu Ulfa di Pekanbaru, insya Allah kita makan bersama di sini, Bunda Ulfa. Ya, foto bersama, insya Allah foto bersama ya. Ya, sebelum saya tutup,
untuk sesi siang ini ya Bunda, pagi menjelang siang ini saya ada pantun untuk Bunda nih. Pucuk ubi dibuat gulai, makan bersama di tepi kali. Penyampaian materi rasa saya belumlah usai. Insya Allah ba'da zuhur kita sambung kembali. Oke, itu dari saya Bunda. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama kembali untuk menggali ilmu. Insya Allah kandidat dokter, insya Allah dokter Piaut, insya Allah. Sebelum Belum. foto bersama, Ya. foto bersama ternyata Bunda. Oke, silakan Bunda Helda. Ayo Mas Ilham, aku belum kenal nih sama Mas Ilham. Iya. Fatima Depi yang tak panggil tadi. Oke. Oke, halo Bu Miss Oke, Mel. saya hitung 1, 2, 3 dengan senyuman yang lebar. Cheese. Oke, berikutnya foto dengan sesi bebas. Oke, insya Allah senyum yang lebar ini ya penyemangat untuk menyelesaikan kurikulum Piawat. Insya Allah, amin. Amin. Salam kenal terima untuk kasih, yang belum Bunda. kenal ya. Ya. Oke. Ya. Saya live dulu. Baik, Terima kasih. Terima kasih, Bu. Maaf Terima kalau kasih ada ya. Kesalahan yang kurang tepat. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bunda semuanya, panda-panda. Ya Bu, semoga Iya, sehat Bunda selalu. Ulfa. Sehat selalu. Setelah kita dulu kalau mau dia diskusi lagi, kalau kita Ada tidak tahu yang mau ditanyakan apa, banyak pertanyaan sekarang sebenarnya. siapkan dulu kira-kira apa gitu kan yang kita perlu apakan. Dia siap aja. Boleh. Oke, mungkin. Dek, makasih ya. Foto depan. Ada live YouTube-nya dah. Di stop. Elda kok hologram? Ayo Bu, standby kan aja. Tapi suaranya hilang. Iya, kalau foto dulu ya. Foto nanti apa? Lama.